Selamat datang di channel Kurotaka Ikujo, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan jika saya jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurotaka KUROTAK, nanti langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 2290 ini, saya akan membahas ini ya, kesalahan strategi dalam menyelesaikan masalah pelanggaran di YouTube. Nah, ini sering sekali terjadi ya. YouTuber itu ketika melakukan pelanggaran, kemudian tuh cara mengatasinya itu menurut saya itu salah gitu. Nah, kesalahan strategi tersebut ya yang saya maksud itu adalah ini ya. Nah, ketika ada masalah pelanggaran langsung bertanya kepada YouTuber lain atau kepada pihak lain. Ini adalah kesalahannya. Langsung bertanya. Nah, kenapa ini salah? Alasannya kenapa hal itu merupakan kesalahan itu yang pertama itu ya. Karena YouTuber lain atau pihak lain itu tidak tahu detail masalah Anda, ya tidak tahu detail masalah Anda. Juga sudah sejauh mana masalahnya. Nah, itu juga tidak tahu ya, sudah sejauh mana masalahnya tidak tahu juga. Hanya tahu gambaran umum karena tidak kesalahan apa saja yang sudah tindakan kesalahan apa yang sudah Anda lakukan itu juga tidak tahu, tentang detail pemberitahuan dari YouTube juga tidak tahu gitu ya. Nah, jadi itu cuma ketika Anda bertanya, itu kan pasti YouTuber lain kan mungkin gini yang dimaksud. Mungkin juga itu salah paham juga, mungkin juga detailnya tidak seperti itu, kadang seperti itu. Kadang kalau saya dimintai ditanya, itu ya saya tanya balik kondisinya sudah seperti apa gitu. Kalau nggak tahu kondisinya sejauh apa, karena kadang itu ya masalahnya itu terlihat sama tapi beda. Nah, jadi kadang itu ya untung-untungan kalau misalkan tanya ke YouTuber lain, biasanya untung-untungan kalau pas itu sama, kondisinya sama, permasalahannya sama, mungkin bisa diatasi, tapi kadang juga tidak bisa diatasi karena memang kondisinya itu beda. Nah, itu karena dari YouTuber lain itu atau pihak lain kan tidak tahu, tidak pernah Anda itu, jadi teman-teman itu sudah melakukan pelanggaran apa, sudah sejauh mana pelanggarannya gitu, itu kan nggak tahu juga gitu kan. Sudah detailnya itu kayak gimana, kemudian bagian-bagiannya gimana, pemberitahuan dari YouTube-nya itu sudah ada di mana saja, di mail atau di apa itu nggak tahu gitu. Nah, karena itu jadi saya memisahkan seperti inilah. Ketika kita sakit kemudian kita ke dokter, pasti kan ditanya-tanya karena dokternya itu ingin tahu kondisinya secara detail seperti apa. Tapi kadang ya ketika saya tanya itu banyak yang malah apa ya, nggak bisa jelaskan kondisinya seperti apa. Nah, itu yang jadi masalah itu seperti itu. Karena itulah menurut saya itu kesalahan strategi. Kemudian alasan yang kedua, cara berdasarkan pengalaman tidak selalu bisa diterapkan ya. Nah, ini tidak selalu bisa diterapkan, kadang bisa, kadang tidak. Seperti tutorial-tutorial saya, sebagian itu sudah nggak bisa diterapkan karena aturannya sudah ganti gitu. Nah, karena di YouTube itu sering sekali ada perubahan aturan. Jadi kalau misalkan teman-teman nonton tutorial-tutorial saya yang lama, sebaiknya tanya, ini masih bisa seperti ini atau tidak gitu. Tanya kayak gitu. Kalau enggak nanti ya belum tentu bisa dipakai juga. Nah, jadi tidak ada jaminan solusi yang ditawarkan YouTube lain itu sesuai dengan solusi yang ditawarkan YouTube. Nah, di sini saya mengatakan ada solusi yang ditawarkan YouTube. Nah, jadi sebenarnya itu ya, tanpa teman-teman tanya ya ke YouTuber lain atau pihak lain, YouTube itu sudah ngasih tahu, sudah diberitahu itu. Cara ngatasinya ini gitu. Nah, ngapain tanya ke YouTuber lain? Sudah diberitahu cara ngatasinya. Nah, saya tuh dulu itu melakukan banyak pelanggaran dan itu memang ada pemberitahuan gitu. Nah, jadi bagaimana cara
strateginya yang tepat gitu ya, strategi dalam menjelaskan masalah pelanggaran itu yang tepat itu seperti apa. Nah ini ada langkah-langkah yang langkah-langkah bagaimana cara mengatasinya gitu ya. Yang pertama adalah baca berkali-kali ya, ini ya, baca berkali-kali, jangan hanya sekali, baca berkali-kali pemberitahuan dari YouTube sampai benar-benar paham. Nah, ini strateginya itu seperti itu. Baca berkali-kali pemberitahuan dari YouTube sampai benar-benar paham. Nah, pemberitahuan itu bisa muncul di beranda YouTube. Nah, biasanya di bagian atas itu ada tulisannya, itu pemberitahuannya. Bisa juga di konten YouTube. Nah, biasanya di bagian video-videonya itu ada keterangannya. Bisa juga di Google AdSense itu bagian atas, bisa juga masuk ke email. Nah, ketika melakukan pelanggaran pasti dapat pemberitahuan seperti ini, pasti dapat pemberitahuan. Nah, itu dibaca. Misalkan di YouTube Studio itu sudah ada pemberitahuannya, itu dibaca sampai detail. Nah, jika perlu cek semuanya ini, konten, di bagian Google AdSense, di bagian email, cek semuanya sampai benar-benar dapat. Kadang-kadang ada yang tidak tahu kalau di email itu ada pemberitahuan. Nah, kalau misalkan di email tidak ada pemberitahuan, kemungkinan itu masuk ke spam. Pemberitahuannya masuk ke spam. Kemungkinan seperti itu. Nah, itu baca semua yang, nah, biasanya ini ya, yang paling sering itu biasanya di beranda YouTube dan di email itu biasanya. Pasti ada ini, pokoknya pemberitahuan ini pasti ada. Jangan bilang tidak ada, kalau tidak ada itu berarti tidak ada pelanggaran memang. Kalau ada pelanggaran, pasti ada pemberitahuan, dan pemberitahuannya itu pasti ada di salah satu ini atau dua, minimal itu dua pemberitahuan. Nah, karena saya dulu itu sudah berkali-kali ngalami, jadi saya tahu itu. Dan kemarin baru saja itu setelah 5 tahun tidak melakukan pelanggaran, akhirnya melakukan pelanggaran lagi. Dan ini memang ada di beranda YouTube Studio itu ada pemberitahuan, dan di email ada pemberitahuan. Dan saya baca detail, dan memang ada solusi yang ditawarkan gitu. Nah, itu langkah pertama. Jadi baca berkali-kali, jangan hanya sekali. Memang kalau misalkan baca sekali langsung paham, enggak belum tentu. Hanya orang cerdas yang bisa baca sekali langsung paham. Baca berkali-kali. Gitu. Nah, bahkan kalau misalkan teman-teman itu termasuk orang yang cerdas, ya, baca sekali langsung paham. Saran saya tetap baca berkali-kali karena apa? Itu untuk menghindari kesalahan, kesalahan pemahaman. Gitu. Baca berkali-kali. Kemudian yang kedua, ya, baca berkali-kali solusi yang ditawarkan YouTube. Nah, pemberitahuannya itu kan ada di bagian pemberitahuan itu biasanya di bagian atas itu pemberitahuan kesalahannya, di bagian bawahnya itu ada solusinya. Nah, itu ada solusi yang ditawarkan. Jadi baca berkali-kali solusi yang ditawarkan oleh YouTube itu baca berkali-kali sampai benar-benar paham. Kemudian kemudian apa ya? Yang penting ya dibaca dulu, pokoknya solusinya dibaca berkali-kali karena itu biasanya solusinya itu kadang ada satu solusi, kadang ada dua solusi. Nah, solusinya itu bersama-sama di pemberitahuan ya. Ada solusi itu adalah bagian dari pemberitahuan. Jadi pemberitahuannya itu biasanya ada dua yang kayak paragraf itu, yang bagian atas itu menjelaskan kesalahannya, yang bagian bawahnya itu menjelaskan solusinya, solusi untuk mengatasinya. Nah, saya tuh sudah 2000 sebelum 2017 ya, tahun 2017 dan 2017 itu sering dapat pelanggaran, kayak kita melakukan pelanggaran dan memang ada solusinya gitu. Nah, setelah 5 tahun, kemarin itu tahun 2022 saya melakukan pelanggaran sekali karena tidak sengaja, dan itu memang ada solusi yang ditawarkan, itu ada. Gitu. Nah, ingat solusi adalah bagian dari pemberitahuan. Jadi biasanya paragraf kedua dari pemberitahuan itu dibaca sampai paham. Langkah ketiganya itu lakukan sesuai solusi yang ditawarkan. Nah, lakukan sesuai solusi yang ditawarkan. Misalkan solusinya hanya satu, lakukan itu. Gitu. Jika lebih dari satu, pilih solusi yang paling masuk akal. Ya.
sesuai keadaan teman-teman itu gimana, keadaannya teman-teman itu gimana. Pilih solusi yang paling masuk akal. Karena kadang itu ada solusinya ini begini atau lakukan ini gitu. Kadang itu lebih dari satu solusinya. Dan saya sudah pernah ngalami juga di antara beberapa solusi itu biasanya ada satu yang masuk akal. Biasanya yang lain itu kadang tidak masuk akal diterapkan. Nah, jika diterapkan kemungkinan besar itu akan gagal. Nah, jika dipilih itu kemungkinan besar akan gagal. Nah, pilih yang sesuai keadaan dan itu lebih yang paling masuk akal gitu. Nah, jadi hal ini dapat dilakukan jika teman-teman ini ya langkah 1 dan langkah 2 seperti yang saya jelaskan tadi itu benar-benar bisa dipahami. Jadi harus paham langkah 1 dan 2. Kalau tidak akan bisa ini melakukan solusi yang ditawarkan oleh pihak YouTube. Ibaratnya kayak gini lah. Solusi yang ditawarkan YouTuber lain dengan solusi yang ditawarkan YouTube itu bedanya. Kalau solusi yang ditawarkan YouTuber lain ya itu yang ditawarkan YouTuber lain itu untung-untungan. Kalau solusi yang ditawarkan YouTube itu pasti gitu ya. Nah, pastinya gimana? Intinya kalau misalkan solusi yang ditawarkan YouTube itu berhasil, ya memang solusinya itu, makanya itu berhasil gitu. Tapi jika gagal, memang ya apa namanya? Kalau memang gagal, berarti memang melakukan pelanggaran gitu. Dan kesalahannya itu bisa mungkin fatal juga. Jadi memang dari pihak YouTube itu tidak mau merevisi itu gitu. Jadi ya tetap dianggap pelanggaran gitu. Nah, jika masalahnya benar-benar tidak bisa diatasi, ya, yang terpenting itu channelnya masih bisa diselamatkan dan monetisasinya tidak dicabut permanen. Itu yang paling penting. Nah, seperti yang saya lakukan kemarin itu ya, bulan kemarin itu saya melakukan pelanggaran dan tidak bisa diatasi, tetapi tidak masalah buat saya, tidak bisa diatasi juga tidak apa-apa. Yang penting setelah itu tidak melakukan pelanggaran lagi. Akhirnya channel saya tetap masih selamat, monetisasi saya masih selamat karena pelanggarannya itu pelanggaran yang tidak disengaja. Kalau saya kemarin kayak gitu. Dulu juga pernah melakukan pelanggaran dan itu tidak bisa diatasi dan dapat teguran. Tapi setelah itu ya masih berhasil sampai sekarang masih bisa jalan kan channel saya kayak gitu. Nah, yang penting kesalahannya bukan kesalahan yang benar-benar fatal yang mengakibatkan channelnya di blokir permanen atau monetisasinya di blokir permanen. Yang penting jangan itu. Kalau sudah itu, saya sendiri juga tidak bisa mengatasi gitu. Itu kesalahan yang terbesar kan itu. Kesalahan yang terbesar di YouTube itu yang sampai sekarang saya tidak bisa mengatasi itu ya channel diblokir permanen atau monetisasi dicabut permanen. Itu yang tidak bisa saya atasi sampai sekarang. Karena itu saya itu selalu berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran gitu. Nah, karena ada yang tidak bisa saya atasi gitu. Dan bahkan kalau misalkan teman-teman itu ada yang saya bilang itu ya apa namanya ya sudah melakukan pelanggaran tapi melakukan pelanggaran lagi itu yang membuat masalahnya semakin besar seperti itu. Ketika sudah melakukan pelanggaran dan lebih hati-hati sehingga tidak melakukan pelanggaran lagi biasanya itu tidak akan terjadi masalah yang terlalu besar gitu. Walaupun misalkan ya cara mengatasinya kadang dengan banding atau apa cara mengatasi yang ditawarkan YouTube walaupun gagal itu biasanya tidak masalah juga tidak menjadikan masalah besar. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya atau juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar subscribe, jangan komentar kunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.